Oke, baik. Halo semuanya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memaparkan penelitian geografi saya. Dengan judul, Pengamatan Macet pada Jalan yang Mengarah Menuju SMA Negeri 97 Jakarta. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya yaitu Auber Stefan dengan nomor absen urut 6 dari kelas 11. Oke, baik. Izinkan saya untuk memaparkan informasi penelitian. Oke, baik. Untuk judul yang saya teliti atau yang saya bawakan, yaitu dengan judul Pengamatan Macet pada Jalan Menuju Mengarah SMA Negeri 97 Jakarta. Lalu, untuk metode penelitian yang saya bawakan, yaitu adalah angket atau kuesioner. Oke, baik. Angket atau kuesioner itu artiannya kita membuat suatu formulir atau angket ataupun kuesioner yang diberikan kepada responden yang akan responden jawab sebagai feedback. Ya, feedback ataupun jawaban dari responden untuk menjawab angket atau pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Untuk angket atau kuesionernya, saya menggunakan media Google Form yang disediakan dari Google. Mengapa saya memilih Google Form? Karena Google Form itu adalah program yang fleksibel untuk diisi, mudah dan sederhana, sehingga semua responden dapat bisa menjawabnya dengan mudah, ya, dengan sederhana dan simpel. Oke, baik. Untuk lokasi penelitiannya, saya meneliti jalan yang mengarah ke SMA Negeri 97 Jakarta. Oke, baik. Untuk maksud dari spesifiknya, yang jalan yang saya maksud adalah jalan yang pertama, Jalan Muhammad Kafi 1, Jalan Haji Kayar, Jalan Brigif 2, Jalan Brigif 4. Oke, baik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mencari penyebab kemacetan lalu lintas di jalan menuju SMA Negeri 97 Jakarta. Tak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi yang efektif dalam mengurangi kemacetan tersebut. Oke, masuk ke dalam daftar poin-poin bahasan. Oke, baik. Ini adalah daftar atau poin bahasan saya yang akan saya paparkan setelah ini. Ini adalah secara garis besarnya, saya akan memaparkannya. Oke, dimulai yang dari bagian yang paling pertama, yaitu adalah informasi penelitian. Informasi penelitian ini adalah bagian di mana saya akan mengenalkan kepada Anda semua bahwa inilah penelitian geografi saya ya. Ini adalah hal-hal yang saya harus paparkan di awal untuk mengenali atau memaparkan kepada Anda semua inilah yang saya sedang teliti. Oke, baik. Yang saya akan paparkan itu adalah hal yang mencakup dengan judul penelitian, tujuan penelitian, lokasi geografis yang diteliti. Lebih tepatnya adalah jalan yang diteliti secara spesifik. Nah, ini untuk informasi penelitian ini sudah saya paparkan sebelum slide ini ya. Itu slide-nya sudah saya paparkan. Oke, lanjut ke bagian kedua. Penjabaran daftar pertanyaan angket. Oke, pada bagian ini saya ingin memaparkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang saya berikan kepada responden yang dapat saya masukkan ke dalam angket sehingga responden tersebut dapat menjawab pertanyaan saya. Sehingga responden tersebut memberikan respon ke dalam kuesioner atau angket yang sudah saya buat, dan untuk hasil dari respon tersebut dapat kita olah sehingga dapat kita analisa juga. Dan itu adalah bagian dari penjabaran daftar pertanyaan angket. Singkatnya, ini adalah bagian saya memaparkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di angket tersebut. Baik, bagian selanjutnya, respon jawaban oleh responden. Setelah dari penjabaran daftar pertanyaan angket,
ada bagian respon jawaban oleh responden. Pada bagian ini adalah bagian respon jawaban dari responden-responden yang telah menjawab kuesioner ataupun angket yang telah dibagikan oleh peneliti. Oke. Jawaban-jawaban tersebut seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa untuk respon atau jawabannya tersebut dikumpulkan menjadi satu tempat, kita analisa, dibuat sebuah analisa, dan dapat kita mendapatkan hasil-hasil analisa yang dapat disimpulkan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian geografi ini. Oke, baik. Bagian selanjutnya yaitu hasil analisa. Ini adalah bagian analisa dari jawaban-jawaban responden yang telah dijawab pada kuesioner tersebut. Dalam bagian ini adalah bagian di mana saya akan memaparkan atau peneliti yang memaparkan hal-hal yang dapat dianalisa, dapat diolah, dan dapat dibuat sebuah kesimpulan untuk menjawab dari tujuan penelitian geografi ini. Lanjut bagian selanjutnya, yaitu adalah refleksi penelitian. Oke, baik. Pada bagian ini, saya ataupun peneliti, ini adalah bagian untuk merefleksikan diri setelah melakukan penelitian-penelitian geografi tersebut. Oke, apa saja sih yang dapat kita paparkan dalam bagian ini? Oke, baik. Kita dapat merefleksikan diri ya, mulai dari apa yang dapat dipelajari, apa yang dapat dianalisa, apa yang dapat diolah, bagaimana responnya ya setelah melakukan penelitian geografi ini, apa saja yang manfaat yang dapat kita dapatkan, dan apapun itu yang terjadi pada saat penelitian geografi ini sedang berlangsung, dapat kita paparkan, saya ataupun peneliti dipaparkan pada bagian refleksi penelitian. Dan itu adalah refleksi penelitian ya, di mana seorang peneliti sudah atau bagian ini adalah tempat untuk merefleksikan diri setelah melakukan penelitian geografi. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah bagian penutup. Ini adalah bagian penutupan dari pembahasan penelitian geografi ini. Oke, kita lanjut ke daftar pertanyaan angket. Berikut adalah tata cara pengisian ya. Ini adalah sebuah tata cara pengisian ya yang ditampilkan kepada responden ya sebelum menjawab kuesioner ataupun angket yang sudah dibagikan. Izinkan saya untuk membacakannya. Poin 1, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sejelas mungkin. 2, jika Anda tidak yakin dengan jawabannya, pilihlah jawaban yang paling mendekati. Ketiga, kuesioner ini bersifat anonim. Identitas Anda tidak akan dipublikasikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan spesifik tentang poin nomor 3 ya. Di situ disinggung bahwa kuesioner ini bersifat anonim ya. Artiannya, identitas penjawab atau responden tidak dipublikasikan ya. Tidak dipublikasikan masuk ke dalam data tersebut. Namun, kami menggunakan data tersebut secara anonim ya. Karena data tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita analisa tanpa menggunakan identitas yang menjawab atau responden dari angket tersebut. Poin nomor 4, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini sekitar 2-5 menit. Nah, dari mana saya mendapatkan 2-5 menit ini? Ini adalah waktu approximate atau perkiraan ya, estimate time dalam menjawab pertanyaan ataupun angket yang sudah disebarkan itu. Oke. Untuk angket ini atau kuesioner ini dengan jumlah soal atau pertanyaan kurang lebih 14-15 pertanyaan. Next slide. Oke, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa saya sudah memaparkan jalan spesifik yang mengarah menuju SMA 97 Jakarta. Nah, jalan yang spesifik yang saya maksud yaitu melingkupi yang pertama, Jalan Muhammad Kahfi 1, Jalan Haji Kayar, Jalan Brigif 2, Jalan Brigif 4.
Izinkan saya membacakan pertanyaan angket. Nomor pertama, apakah Anda pernah merasakan secara langsung kemacetan pada jalan mengarah menuju SMA Negeri 97 Jakarta? Jika iya, saya pernah merasakan secara langsung kemacetan tersebut. Jika tidak, saya tidak pernah merasakan secara langsung kemacetan tersebut. Oke. Lalu, jika responden tersebut memiliki jawaban antara iya dan tidak, itu bukanlah jawaban relevan bagi responden atau bukanlah jawaban untuk responden tersebut, responden dapat menjawab dengan bahasanya sendiri, dengan kalimatnya sendiri, dengan menggunakan opsi terakhir, yaitu adalah other. Ya. Ini adalah kolom terbuka ya. Bagi responden dapat menjawab dengan bahasanya sendiri. Oke, lanjut. Nomor 2. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah pernah terjadi banjir saat kemacetan pada jalan yang mengarah SMA Negeri 97 Jakarta? Jika iya, pernah terjadi banjir. Jika tidak, tidak pernah terjadi banjir. Nomor 3, apakah di hari libur sering terjadi macet di jalan yang mengarah menuju SMA Negeri 97 Jakarta? Nomor 4, berdasarkan pengalaman yang Anda alami, pada jam berapa Anda merasakan kemacetan paling parah di jalan tersebut? Oke, baik. Di sini ada 4 opsi. Yang pertama, pagi hari dengan rentang waktu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Siang hari, jam 10 siang sampai jam 12 siang. Sore hari, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Malam hari, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, apakah ada posisi atau letak bangunan pada jalan yang mengarah menuju SMA Negeri 97 Jakarta yang mengganggu lalu lintas? Jika ada terdapat bangunan dengan posisi atau letak yang mengganggu lalu lintas. Jika tidak terdapat bangunan dengan posisi atau letak yang mengganggu lalu lintas. Apakah pada jalan tersebut cukup lebar untuk menampung volume ataupun kendaraan yang melintas? Jika iya, jalan tersebut cukup untuk menampung volume kendaraan yang melintas. Jika tidak, jalan tersebut tidak cukup untuk menampung volume kendaraan yang melintas. Oke, nomor 7. Ketika terjadi kemacetan, apakah Anda pernah melihat ada kendaraan yang mogok? Jika iya, pernah melihat. Jika tidak pernah melihat. Pertanyaan nomor 8. Apakah Anda pernah melihat adanya mobil yang terparkir di pinggir jalan mempengaruhi laju lalu lintas? Jika iya, saya pernah melihat. Jika tidak, saya tidak pernah melihat. Pertanyaan nomor 9. Pada saat Anda melintasi jalan tersebut, apakah Anda melihat adanya PAOGA atau dalam bahasa formalnya, pengatur jalan tak resmi yang sedang mengatur lalu lintas di sekitar area tersebut? Jika iya, saya pernah melihat. Jika tidak, saya tidak melihat. Pertanyaan nomor 10. Bagaimana kondisi fisik jalanan setelah terjadi kemacetan? Jika tidak rusak, pilihlah tidak rusak. Jika rusak, tidak rusak. Pada saat Anda melintasi jalan tersebut, apakah terdapat jalan yang dikhususkan sebagai jalan satu arah? Jika iya, pilihlah iya. Jika tidak, pilih opsi tidak. Pertanyaan nomor 12. Apa jenis kendaraan yang Anda gunakan? Pilihan pertama, motor. Pilihan kedua, mobil. Pilihan ketiga, angkutan umum seperti Jaklingko ataupun yang lain-lain. Pilihan keempat, sepeda. Pilihan kelima, jalan kaki. Ataupun ada kendaraan atau transportasi yang lain, dapat dijawab menggunakan opsi other. Pertanyaan nomor 13, seberapa sering Anda melewati jalan tersebut? Ini adalah pertanyaan yang menggunakan frekuensi ya, mulai dari sangat sering sampai tidak pernah. Pilihannya yaitu sangat sering, sering, jarang, tidak pernah. Pertanyaan nomor 14, seberapa sering Anda mengalami kemacetan di jalan ini? Dengan frekuensi sangat sering hingga tidak pernah. Pilihannya sangat sering, sering, jarang, tidak pernah. Oke, baik, setelah saya membacakan daftar pertanyaan pada angket yang akan diberikan responden,
Saat ini saya akan membacakan hasil respon ataupun jawaban dari responden yang saya visualisasikan dalam sebuah chart ya, chart donut ya, donut percentage ya, dalam persentase. Oke. Saya langsung membacakannya. Untuk pertanyaan pertama, responden menjawab ya, pernah terjadi banjir dengan persentase 11,1%. Jawaban tidak pernah 88,9%. Oke, pertanyaan nomor 2. Jawaban iya pernah terjadi banjir yaitu 11,1%. Jawaban tidak pernah terjadi banjir 88,9%. Pertanyaan 3. Nah, untuk ini ada banyak sekali opsi-opsi jawaban ya. Opsi-opsi jawaban yang ada dari responden menjawab pada respon untuk angket atau kuesioner yang telah diberikan ya. Untuk yang menjawab ya pada hari libur terjadi atau sering terjadi yaitu dengan persentase 11,1%. Yang menjawab tidak yakin yaitu 3,7%. Yang menjawab tidak tahu 3,7%. 3,7%. Yang ragu-ragu atau I'm not sure 3,7%. Yang menjawab tidak pada hari tersebut yaitu 77,8%. Pertanyaan nomor 5 yang menjawab ada yaitu dengan 22,2%, yang menjawab tidak 77,8%. Pertanyaan nomor 4 yang menjawab pagi hari yaitu dengan rentang waktu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi yaitu 88,9%. Sore hari jam 3 hingga jam 5 sore 11,1%. Oke, baik. Pertanyaan nomor 5 yang menjawab ada yaitu 22,2%, yang menjawab tidak 77,8%. Pertanyaan nomor 6 yang menjawab ya 11,1%, yang menjawab tidak 88,9%. Oke, baik. Pertanyaan nomor 7 yang menjawab ya pernah melihat 22,2%, yang menjawab tidak pernah melihat 77,8%. Pertanyaan 8 yang menjawab iya, saya pernah melihat 77,8%. Yang menjawab tidak, saya tidak pernah melihatnya 22,2%. Pertanyaan nomor 9 yang menjawab ya, saya pernah melihat atau saya melihat 33,3%. Yang menjawab tidak, saya tidak melihat 66,7%. Lalu untuk pertanyaan nomor 10 yang menjawab rusak 33,3%, yang menjawab tidak rusak 66,7%. Oke, baik. Pertanyaan nomor 12. Ini terdiri dari banyak opsi jawaban lagi ya. Untuk yang menjawab jalan kaki 11,1%, menjawab bus 11,1%, menjawab menggunakan mobil 11,1%, yang menjawab motor adalah dengan persentase terbesar yaitu 66,7%. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan nomor 13 yang menjawab jarang 11,1%, yang menjawab sering 55,6%, yang menjawab sangat sering 33,3%. Pertanyaan nomor 14 yang menjawab sangat sering dengan persentase 11,1%, yang jarang 33,3%, yang sering 55,6%. Ini adalah jawaban yang mayoritas paling banyak dijawab ya. Oke, baik, setelah saya membacakan hasil respon ya dari responden yang menanggapi kuesioner ataupun angket yang telah diberikan. Pada bagian ini saya ingin membahas analisanya ya. Analisa dari hasil responden yang telah ditanggapi. Oke, baik. Untuk bagian analisa ini ada 3 poin bahasan yang bisa dianalisa ya. Yang pertama yaitu adalah kondisi lalu lintas, dan setelah ini akan disusul 2 poin besar yang akan dibahas ya setelah ini. Oke, baik. Tentang kondisi lalu lintas, hal yang pertama yang dapat disimpulkan yaitu kemacetan tidak terjadi pada hari libur. Dari data responden ya, menurut dari
pertanyaan angket yang membahas tentang hari-hari apa saja yang terjadi macet ya. Dari data responden tersebut, responden mayoritas menjawab bahwa macet tidak terjadi pada hari libur. Oke. Poin kedua yang dapat kita simpulkan mengenai kondisi lalu lintas yaitu kapan waktu macet terjadi. Dari data responden ya, dari data responden yang mengenai tentang waktu kapan-kapan macet terjadi ya. Dari data responden tersebut, responden mayoritas menjawab bahwa macet terjadi pada rentang waktu pagi hari, yaitu dengan rentang waktu jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Lalu, untuk pembahasan yang dapat kita simpulkan ya, dapat diketahui bahwa macet tidak terjadi pada hari libur. Artiannya, hal tersebut terjadi pada hari kerja ya. Hari kerja yaitu hari Senin hingga hari Jumat. Yang kedua, terjadinya macet terjadi pada pagi hari yaitu dengan rentang waktu jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Diketahui bahwa juga jalan menuju ke sekolah 97 Jakarta terletak pada area atau tempat yang saya analisa. Oke, baik dari hal-hal tersebut yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan macet terjadi akibat banyaknya peserta didik yang menuju ke sekolah tersebut ya, pada rentang waktu pagi hari ya, dengan spesifik waktu jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu poin besarnya pengaruh cuaca. Sudah disinggung pada slide daftar pertanyaan angket ya, yang menanyai atau mempertanyakan bahwa apakah ada pengaruh cuaca terhadap macet yang terjadi pada jalan yang mengarah menuju SMA Negeri 97 Jakarta. Oke. Dari respon atau jawaban responden ya, macet terjadi bukanlah karena cuaca. Ya. Dari data responden mayoritas menjawab bahwa macet tidak terjadi akibat banjir. Lalu apa sih yang bisa kita simpulkan ya? Pembahasannya, diketahui dari data tersebut penyebab macet bukanlah akibat banjir. Dari data responden mayoritas menjawab bahwa macet tidak terjadi akibat banjir ataupun cuaca hujan yang berlebih sehingga dapat terjadi banjir ya, bukan karena itu. Lalu ditambah juga dengan data ketinggian pada area tersebut, diketahui bahwa daerah tersebut bukanlah daerah yang rawan terkena banjir. Oke, next. Poin besarnya yaitu mencari penyebab kemacetan. Yang pertama, macet terjadi bukan karena adanya posisi atau letak bangunan yang tidak sesuai dengan standar. Dari data responden menjawab bahwa mayoritas menjawab macet bukan terjadi akibat posisi bangunan yang tidak sesuai standar. Oke, selanjutnya. Macet terjadi bukan karena parkir liar. Dari data responden tersebut, responden menjawab bahwa macet bukan terjadi akibat parkiran liar. Lalu, macet terjadi bukan karena paogah ya. Paogah yang di sini dalam bahasa formalnya adalah pengatur jalan yang tak resmi. Dari data responden menjawab bahwa macet bukanlah terjadi akibat pengatur jalan yang tak resmi berjaga ya. Pada bagian parkir liar dan paogah, parkir liar itu yang dimaksud spesifik adalah sebuah kendaraan ya, seperti mobil ataupun motor yang parkir sembarangan sehingga menggunakan bahu jalan digunakan ya, yang menimbulkan bahwa jalan tersebut akan sebagian digunakan untuk memparkirkan kendaraan tersebut yang memungkinkan ya kendaraan-kendaraan yang akan melintas akan sedikit kesulitan ya, sehingga dapat terjadinya macet di jalan tersebut. Lalu untuk paogah ini dari data responden tersebut tidak ada paogah. Oke. Karena yang kita tahu bersama dengan adanya pengatur jalan yang tak resmi, jika berjaga pastinya
tidak ada tingkat kredibilitas seorang paogah atau pengatur jalan resmi yang tak resmi untuk berjaga ya. Karena tidak ada kredibilitas, tidak ada standar, maka dapat bisa bermain sendiri ya, bisa bermain sendiri, bisa mengatur jalan tersebut tanpa harus ada standarnya ya. Dan ini adalah dia itu tidak memiliki izin untuk menjaga jalan tersebut, bisa dari dinas perhubungan atau lembaga atau instansi yang membawahi untuk membenarkan dia atau seorang paogah dalam menjaga jalan tersebut. Oke, berikut saya akan memplay sebuah video ya, video bukti fenomena tersebut terjadi. Oke, next. Untuk fenomena ini akan yang saya record terjadi pada pukul pagi hari ya, jam 6.15 hingga jam 6.30 pagi. Nah, ya, oke. Ini adalah bukti fenomena tersebut terjadi. Next. Ini adalah video yang saya rekam ya. Saya rekam pada 31 Januari ya. Tepatnya pada pukul jam 3 sore ya. Pukul 3 sore terjadi fenomena seperti ini ya, gambarannya yang kita bisa lihat bersama. Bahwa terjadi macet dengan gambaran seperti ini ya. Hal ini bertepatan juga dengan peserta didik dari SMA Negeri 97 Jakarta yang sudah dibolehkan pulang ya, sesuai dengan jadwal yang berlaku. Untuk hal ini juga dapat kita simpulkan juga bahwa jawaban dari pertanyaan angket yang menanyakan tentang waktu kapan macet tersebut terjadi, ada 2 orang yang menjawab bahwa macet tersebut terjadi pada pukul jam 3 sore hingga jam 5 sore. Dengan bukti video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk data yang menyatakan jam 3 sore hingga jam 5 sore itu terjadi macet, itu adalah benar. Lalu ini ada satu video lagi ya. Ini adalah video yang saya record. Ini adalah banyak orang tua ya, banyak orang tua dan peserta didik yang sedang dijemput ya. Ada juga yang sedang menjemput teman ya, teman ataupun bapak ibu yang sedang menjemput anaknya. Oke, kita masuk ke dalam bagian refleksi. Oke, ini berikut ada refleksi setelah saya melakukan penelitian geografi ini. Ya, untuk penelitian ini membuka wawasan saya tentang apa itu penelitian geografi dan bagaimana cara peneliti dalam melakukan penelitian geografi. Awalnya saya tuh penasaran apa itu tentang penelitian geografi. Apa sih yang diteliti ya? Apa yang dipaparkan dalam penelitian geografi tersebut? Lalu saya juga mengasumsikan, saya terpikir bahwa bagaimana sih cara peneliti-peneliti tersebut dapat melakukan penelitiannya ya. Hal ini dapat saya rasakan. Saya merasakan pengalaman di mana saya menjadi seorang peneliti geografi yang meneliti suatu fenomena dan saya dapat menganalisa dan menyimpulkan apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Saya jadi tahu apa itu penelitian geografi dan bagaimana cara-cara peneliti tersebut melakukan penelitian. Melalui penelitian ini, saya belajar juga bahwa pentingnya penelitian geografi dan bagaimana data dapat dianalisis dan dapat menyimpulkan informasi dan dalam memahami fenomena geografis yang terjadi. Pokoknya kesimpulannya saya sungguh merasakan
apapun yang saya lakukan pada penelitian geografi kali ini. Saya jadi tahu bagaimana peneliti tersebut caranya bergerak, cara mengumpulkan data. Saya jadi ikut merasakan dan membuka wawasan saya hingga pada detik ini saya membacakan refleksi ini. Dan itu adalah refleksi ya, bagian refleksi yang saya bisa paparkan, bisa saya sharing ke Anda tentang setelah saya sudah melaksanakan penelitian geografi ini ya, dalam rangka saya menceritakan pada saat proses melakukan penelitian ini. Oke, izinkan saya untuk membacakan kata-kata penutup ya. Saya ingin berpantun. Umur kakek sudah tua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada bahasa yang tidak mengenakan Anda atau tidak berkenan di hati Anda, ataupun pembacaan atau nada yang salah pada presentasi saya kali ini dalam memaparkan penelitian geografi saya mohon dimaafkan ya. Untuk selebihnya saya mengapresiasi kepada seluruh penonton ya, seluruh yang menyaksikan video saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Thank you and see you next time.